Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Timnas Indonesia U23 berpeluang besar untuk lolos ke fase gugur Piala Asia U23 setelah menang tipis atas Australia. Laga pamungkas grup A pun akan digelar malam ini yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Yordania. Nah, saat ini kami ajak Anda untuk melihat kembali seperti apa perjalanan Timnas Indonesia U23 di fase grup A dan apa sekiranya strategi yang bisa diterapkan pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi Yordania dengan harapan tentunya Garuda Muda bisa terbang tinggi di Piala Asia U23. Kita lihat dahulu pemirsa di babak grup ini sebetulnya berapa perolehan skor Indonesia ketika sudah menjalani dua pertandingan. Yang pertama adalah di match day pertama ini melawan Qatar. Ternyata Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 2-0 untuk Qatar. Posisi Indonesia pun pada match day pertama ini belum memperoleh poin. Sementara Qatar ini sudah mendapatkan 3 poin atas kemenangan yang diperolehnya. Lalu di match day kedua Indonesia bertemu dengan Australia. Nah, kemenangan 1-0 atas Australia ini pemirsa yang kemudian menjadi turning point atau titik balik bagi Indonesia yang memperoleh 3 poin. Kemudian ini membuat Indonesia terbuka peluangnya untuk bisa menjadi runner up dari grup A. Dan laga penentunya yang akan digelar malam ini pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat akan mempertemukan Timnas U23 Indonesia kontra Timnas U23 Yordania. Nah, bagaimana klasemen sementara untuk grup A sejauh ini pemirsa? Bisa dipastikan ya bahwa Timnas U23 Qatar ini akan menjadi juara grup. Karena sejauh ini sudah memperoleh 6 poin dan meskipun masih ada pertandingan Qatar versus Australia pada malam ini juga pemirsa. Tapi kalaupun kemudian Qatar kalah, ia masih akan tetap menjadi juara grup. Lalu untuk di posisi kedua di klasemen sementara adalah Indonesia dengan 3 poin. Yang mana ini akan menjadi kunci ya pertandingan pada malam hari ini kontra Yordania, karena untuk Yordania sejauh ini baru memperoleh 1 poin setelah melawan Australia dan hasilnya imbang sehingga masing-masing negara ini memperoleh 1 poin. Dan kita lihat bersama ini adalah skenario jika kemudian nanti Indonesia menang atas Yordania, maka bisa dipastikan Timnas U23 Indonesia akan lolos ke perempat final menjadi runner up grup karena akan mendapatkan tambahan sebanyak 3 poin dan kemudian tidak perlu lagi menunggu hasil pertandingan antara Qatar versus Australia. Tapi kita lihat bersama pemirsa ada juga skenario yang kedua. Jika nantinya Indonesia dan Yordania ini imbang, maka Indonesia juga masih bisa lolos ke perempat final dan akan mendapatkan tambahan 1 poin. Kita lihat di slide berikutnya bahwa kalau kemudian nanti Indonesia menang, maksud kami imbang dengan Yordania, maka masih ada peluang untuk bisa lolos ke perempat final. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan formasi atau line up yang bisa diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong? Nah, kami mengambil salah satu prediksi line up ini dari Litbang Media Indonesia, di mana STY bisa menggunakan formasi 3-4-3 untuk anak-anak asuhnya, di mana untuk di lini depan pemirsa yang paling atas kita lihat bisa diisi oleh pemain Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Struijk dan juga Witan Sulaiman. Lalu untuk di lini tengah ini bisa diperkuat mulai dari yang paling kanan adalah Fajar Faturrahman, kemudian Ivar Jenner yang berpotensi ini bisa kembali dimainkan bergabung dengan skuad setelah menjalani sanksi kartu merah di satu pertandingan sebelumnya. Lalu ada juga Nathan Choaon dan juga ada Arhan. Dan terakhir untuk di lini belakang pemirsa bisa diperkuat oleh Justin Hubner, kemudian Kapten Rizky Ridho dan juga Komang Teguh yang kemarin sempat mencetak gol di Indonesia versus Australia. Dan kita lihat untuk posisi kiper ini masih akan diisi oleh Hernando yang juga sejauh ini tampil begitu impresif pemirsa ketika kemarin bertanding melawan Australia. Ini bahkan Hernando mendapatkan pujian dan apresiasi dari pelatih timnas Australia karena mampu menjaga pertahanan gawang Indonesia dari serangan-serangan Australia. Lalu bagaimana sebetulnya harapan dari pelatih Shin Tae-yong yang nasibnya juga akan ditentukan ya, apakah akan lanjut kontraknya melalui Piala Asia U23 ini pemirsa. Shin Tae-yong mengatakan bahwa kami atau timnas akan berusaha untuk memperbaiki, mengembalikan level permainan. Saya yakin akan menampilkan permainan yang bagus saat melawan Yordania. Ini menjadi kunci pemirsa kalau kita lihat lawan Yordania ini akan atau mereka hanya punya satu
skenario saja, yaitu harus menang. Artinya ini diprediksi Yordania akan tampil ofensif sejak awal, memberikan serangan-serangan yang mematikan, sehingga Indonesia tidak boleh kalah atau tidak boleh sekedar memasang target imbang. Harus targetnya adalah menang juga. Kami akan berbincang langsung bersama dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji untuk membahas bagaimana kesiapan Timnas Indonesia di Qatar sejauh ini. Selamat siang Pak Sumarji. Ya, selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Qatar ini. Baik, selamat pagi Pak Sumarji. Saat ini apa yang sedang dilakukan oleh Timnas U23 oleh Garuda Muda? Apa persiapannya beberapa jam jelang permainan, Pak Sumarji? Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kondisi dari para pemain sendiri, anak-anak sendiri. Itu yang utama. Kondisinya semuanya sampai dengan tadi malam kita cek satu persatu. Kondisinya sangat baik, tidak ada yang cedera dan semuanya dalam kondisi yang benar-benar senang ya. Kondisinya senang, riang dan hampir semuanya anak-anak menantikan pertandingan nanti itu dengan semangat yang tinggi gitu, karena memang yang kita sampaikan, kita tekankan dan semangat yang sama-sama sudah kita sepakati adalah semangat ingin menang, semangat mendapatkan 3 poin penuh, bukan semangat untuk imbang seperti itu. Itu aja sih kondisi awal yang perlu saya sampaikan. Artinya memang targetnya adalah harus menang ya Pak Sumarji, memperoleh 3 poin, memantapkan posisi sebagai runner up grup. Nah Pak Sumarji, terkait dengan evaluasi permainan sebelumnya Indonesia versus Australia, ini kan menjadi titik balik ya bagi posisi Indonesia di Piala Asia U23. Ada evaluasi apa saja Pak Sumarji dan perubahan formasi mungkin akan dilakukan di pertandingan malam ini? Yang pertama kalau evaluasi tentu kan setiap selesai game itu kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh ya. Baik apa yang dilakukan person to person maupun evaluasi yang dilakukan antar pemain ya, sehingga evaluasi yang kami lakukan itu adalah evaluasi yang betul-betul bisa dimengerti oleh anak-anak para pemain, dan tentu karena evaluasinya ini adalah evaluasi person to person sehingga bisa memudahkan anak-anak untuk bisa memperbaiki diri gitu, karena kan kita tahu bahwa di sepak bola itu kan yang utama adalah bagaimana mengevaluasi dari sisi permainan anak-anak sendiri, baik itu dari performa, meliputi dari fisik, mental, dan juga skill kan. Karena kan kami punya strategi, dan strategi itu kan dijalankan sama anak-anak. Ketika anak-anak diajari di classroom maupun di lapangan itu dengan baik, terus anak-anak tidak bisa menjalankan, tentu itu kan bagian dari evaluasi utama kita yang harus kita jalankan. Sehingga berkaitan dengan evaluasi lawan Australia ataupun sebelumnya lawan Qatar yang kita kalah itu secara menyeluruh sudah kita lakukan, termasuk evaluasi-evaluasi yang kami lakukan berkaitan dengan official juga kami lakukan, karena kan sepak bola itu kan menyeluruh, tidak bisa hanya mengevaluasi para pemainnya, tim kepelatihan, dan tentunya juga para official semuanya harus ada evaluasi, karena namanya tim itu harus bekerja bersama-sama. Seperti itu sih. Ya, Pak Sumarji, bagaimana mengantisipasi faktor-faktor non teknis, misalnya soal wasit yang pada saat kontra Qatar kemarin ini sempat kontroversial, apakah optimis wasit akan profesional malam ini? Kalau melihat ini ya, melihat yang wasit yang memimpin pertandingan Jordan dan Qatar, atau Jordan dengan sebelumnya ya, dengan Australia, saya kira selama kita selama tidak tuan rumah, saya kira kami masih yakin bahwa wasit akan fair play. Tetapi kalau yang bermain itu adalah Qatar, nah ini yang perlu kita harus curiga dan perlu kita harus waspada gitu. Tetapi yang patut saya sangat bangga dan bersyukur itu adalah respon daripada netizen. Saya kemarin ada curhatan dari bukan curhatan ya, obrol-obrol dari teman-teman di Qatar itu. Jadi memang rupanya netizen di Indonesia ini luar biasa, sampai nyerang kemana-mana. Itulah yang membuat
mereka juga berpikir ulang begitu kalau misalkan mau mencurangi timnas Indonesia. Dan ini adalah peran di luar lapangan kan, yang selama ini tidak pernah kita duga-duga ternyata juga ada efeknya gitu. Seperti Oke. itu. Iya, tapi kita harapkan perang di dalam lapangannya ini betul-betul bisa dimenangkan ya Pak Soebarji pada malam hari ini. Titip salam semangat untuk tim Garuda Muda di Qatar. Terima kasih banyak manajer Timnas Indonesia Sumarji telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.